Bu, sambil ngobrol. Tak semua perjalanan menuju Tanah Suci dimulai dengan kemewahan. Ada yang dimulai dari uang receh, hasil bertani yang disimpan puluhan tahun. Seperti kisah haru seorang nenek petani asal Maros, Sulawesi Selatan, yang akhirnya dapat menunaikan ibadah haji di usia 70 tahun. Di usia 70 tahun, Nenek Jumaria akhirnya menginjakan kaki di Tanah Suci. Sebuah mimpi yang ia jaga selama puluhan tahun akhirnya menjadi nyata. Nenek asal Kuru Sumange, Tanra Lili, Maros, Sulawesi Selatan ini hidup sederhana sebagai petani. Sehari-hari ia bekerja di sawah, berjuang sekuat tenaga demi menyambung hidup. Namun di balik kesederhanaannya, ada satu harapan besar yang tak pernah padam, yaitu berhaji ke Tanah Suci. Sedikit demi sedikit, upah bertani dan hasil panen ia sisihkan. Bukan disimpan di bank, melainkan dalam sebuah ember yang disembunyikan di bawah kasurnya. Tabungan itu tak pernah ia sentuh, bahkan saat hidup terasa pas-pasan. Karena bagi Nenek Jumaria, setiap lembar uang adalah jalan menuju Baitullah. Air mata bahagia itu jatuh perlahan, membasahi wajah teduhnya saat Nenek Jumaria bercerita tentang pengalamannya berada di kota Nabi. Nah, boleh buka pintu. Kalau sudah panen padi, saya jual, baru ku simpang. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang ku kerja, dia kasih ke 200, saya simpang. Kalau ada makanan yang bawakan, saya simpan semua 200. Jadi pergi, saya simpan di ember-ember. Bawa tempat tidur. Ya, baru saya tutup kain-kain jelek tuh. Supaya tidak tahu gitu cucu-cucu bilang ada uang di sini. Kadang 50, kadang 20, kadang 100, kadang 200 gitu. Hampir kapan 20 tahun gitu, masih ada mamaku. Simpan sedikit. Baik tuh di kurat. Bagaimana caranya orang? Kalau mau pergi tanah Mekah, bilang, daftar dulu nek, baru ke Tanah Suci. Karena itu temani makan di mana kita pergi. Dia bilang, di kantor mana? Terus, ya ayo nih, ku temani ki, yang penting ada uang bensin, ya cocok nih, ayo. Saya kasih 50.000. Pertama dulu saya kesini menangis. Oke. Apa nih? Apa yang nenek tangisi? Apa yang nenek tangisi nih pertama kali datang ke Madinah ini? Saya sedih kenapa saya datang ke sini. Saya ingat orang tua aku. Kenapa aku ada di sini? Mungkin saya ke sini karena panggilan Tuhan. Karena saya orang miskin. Dia bilang, kalau kau punya uang lah, bisa kau naik Tanah Suci. Pergi mau karena saya tidak ada, aku pergi. Saya doakan orang tua aku semoga baik di sana, sama-sama aku. Di sini udah kemana aja nenek? Udah kemana aja selama di Madinah ini?
dari ke Dian apa tuh Rauda. Udah ke Rauda. Iya. Heeh. Lalu saya masuk ke Rauda, saya tidak bisa tahan air mata aku. Restu aku. Aku berdoa supaya saya panjang umur selalu. Supaya kesini lagi. Ya, saya suka di sini. Ya, saya pengen itu ya Allah. Saya datang ke sini karena panggilan Allah. Seandainya mau lama saya ke sini. Tapi tidak ada panggilan Allah. Baru ini sudah meninggal orang tua, semua baru bisa ke sini. Itu saya syukuri. Luar biasa ini. Meski tak lagi muda, fisik Nenek Jumaria tetap kuat. Semangatnya menjalankan ibadah tak pernah surut. Kisahnya menjadi inspirasi bagi rekan sesama jemaah di Kloter 14 Embarkasi, Makassar. Luar biasa ini Nenek Jumaria. Dia itu semangatnya lebih dengan anak-anak muda. Sampai di sini, Masya Allah sekali. Saya kira nenek ini tidak bisa mesti dituntun atau di apa. Ternyata dia itu jalannya lebih kencang daripada saya sendiri. Iya, Masya Allah. Bahkan waktu dibawa tadi ke Rauda ya. Iya, ke Rauda. Sampai-sampai saya berjalan dengan kencang begitu. Bahkan dia lari tarik saya. Lebih duluan dia. Iya, Masya Allah. Dia itu mengumpulkan uang dari recehan yang dia dapat sampai bisa pelunasan, bahkan lebih uangnya untuk pelunasan itu sendiri, bahkan ada nasisipkan untuk belanja. Bahkan titip juga uang sama saya supaya bisa beli oleh-oleh untuk keluarganya. Insya Allah sekali nenek ini. Melihat semangat nenek saat tiba di Tanah Suci gimana? Terharu sekali. Karena dengan usianya seperti ini, nenek sangat kuat pergi beribadah. Dia itu luar biasa sekali. Perjuangan Nenek Jumaria menjadi pengingat bahwa mimpi besar dapat diwujudkan dengan kesabaran dan keikhlasan. Di Tanah Suci ini, lantunan doa dan air mata Nenek Jumaria menjadi saksi akan kegigihannya selama puluhan tahun yang mampu mengantarkannya menjadi tamu Allah.